Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi yang menarik seputaran Australia. Jadi it's all about Australia, tapi kebanyakan masalah keimigrasian Australia. Nah, di konten kali ini saya pengen update mengenai skill occupation list yang di tahun kemarin yang ada di video episode 67 ya. Nah, sekarang di 2025 si Government Australia sudah mengeluarkan skill occupation list yang baru. Jadi yang 2024 itu diupdate oleh si Government Australia. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Sebelumnya saya pengen ngucapin Id Mubarak 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita sebulan kemarin itu, di bulan puasa itu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan juga buat teman-teman yang mengajuin pertanyaan lewat DM Instagram, lewat email ataupun komen di kolom YouTube. Mohon maaf kalau jawabannya suka telat ya. Hampir di setiap video saya selalu jelasin seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Nah, di konten kali ini saya pengen bahas mengenai CSOL atau Core Skill Occupation List dari Government Australia ya. Yang dimana tahun 2024 saya udah update di video episode 67 mengenai si Skill Occupation List ini. Misalnya ada teman-teman yang baru gabung di channel Info Australia, apa sih Skill Occupation List itu? Jadi Skill Occupation List itu teman-teman jadi profesi yang dimana bisa disponsori oleh perusahaan Australia. Jadi yang masuk kategori yang bisa disponsorin. Jadi misalnya teman-teman nih banyak yang bertanya, Kang, kalau saya pengen kerja di Australia, skill saya driver misalnya ya, atau skill saya sebagai apa ya, tailor atau sebagai apapun lah profesinya. Nah, yang terpenting teman-teman harus ada di list occupation yang ada di Government Australia keluarin. Nah, yang diupdate tahun sekarang ini namanya CSOL atau CSOL ya. Jadi Core Skill Occupation List di 2025. Nah, pekerjaannya itu apa saja? Itu banyak sekali teman-teman. Pekerjaannya itu ya bukan pekerjaan, jadi profesinya itu banyak sekali. Sekitar ada 450 lebih ya kalau saya udah baca-baca. Sekitar 450 lebih profesi yang bisa disponsorin oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Australia dan bisa menggunakan visa sponsorship. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kerja ke Australia itu nggak bisa asal profesi. Maksudnya nggak bisa asal profesi itu misalnya saya pengen kerja di Australia nih. Misalnya profesinya sebagai driver. Nah, harus dicari dulu driver itu masuk ada nggak di skill occupation listnya seperti itu. Kalau tidak termasuk profesi driver di skill occupation list, berarti tidak bisa disponsorin oleh perusahaan Australia. Jadi teman-teman tidak bisa mengajukan visa kerja dengan profesi driver seperti itu ya. Nah, si CSOL ini teman-teman, Core Skill Occupation List ini update dari Skill Occupation List 2024 atau 2024. Jadi si Government Australia ini selalu update mengenai profesi apa saja yang bisa disponsorin oleh perusahaan yang ada di Australia menggunakan visa kerja teman-teman. Jadi si Government Australia selalu update mengenai situasi dan kondisi di Australia. Sektor apa yang dibutuhkan di Australia, dan mereka selalu membuka untuk visa kerja. Dan misalnya sektor yang selalu ada itu accounting, terus SAFE, yang saya baca itu ya SAFE, terus banyak ya. Kalau yang saya baca itu ada 450 lebih ya profesi-profesi yang bisa disponsorin. Nah, untuk di 2025 ini ada sektor yang baru. Sektor yang baru itu jadi beberapa bagian bidang profesi yang bisa disponsorin oleh perusahaan Australia menggunakan visa kerja. Jadi sektor yang baru ya, sebelumnya tidak ada ya. Yang pertama yaitu sektor aged care worker teman-teman. Jadi kerja di panti jompo. Nah, sekarang perusahaan di Australia atau company yang ada di Australia ini bisa menyponsori menggunakan visa kerja untuk bekerja di panti jompo. Sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya itu belum bisa ya, bukan belum bisa, jadi tidak bisa disponsorin oleh si
panti jompo ini atau perusahaan panti jompo ini. Nah, sekarang sudah bisa. Dan profesi yang kedua yaitu yang baru itu yaitu mengenai teknologi, teman-teman. Jadi ada, kalau teman-teman yang ada yang ahli di AI atau artificial intelligence, nah itu sudah bisa masuk ke teman-teman. Maksudnya sudah bisa masuk di skill occupation list, jadi bisa disponsori. Misalnya ada teman-teman yang ahli AI, nah itu kalau ada perusahaan yang menyponsori, itu bisa ya teman-teman menggunakan visa kerja. Dan profesi yang ketiga yaitu mengenai renewable energy atau energi terbarukan ya teman-teman. Jadi kalau khususnya ini untuk engineer, teman-teman, untuk insinyur ya. Ada engineer untuk solar atau matahari, tenaga matahari. Terus ada yang dibutuhkan itu engineer untuk engineer untuk wind, untuk angin ya, tenaga angin. Terus energi green solution. Jadi umumnya untuk energi terbarukan yang dibutuhkan di Australia, teman-teman. Jadi khusus untuk engineer seperti itu. Jadi yang pertama, sektor yang baru yang pertama yaitu aged care worker atau kerja di panti jompo. Yang kedua mengenai teknologi, mengenai AI atau artificial intelligence. Dan yang ketiga renewable energy atau energi terbarukan, seperti itu. Dan jenis visanya yaitu kebanyakan menggunakan visa subclass 482 teman-teman untuk disponsorin ya. Dan juga skill in demand yang baru, dan juga ada DAMA visa juga yang di regional migration ya, di regional migration program kalau nggak salah ya, regional migration program. Tapi umumnya sih kalau yang saya tahu untuk disponsorin oleh perusahaan itu selalu menggunakan visa subclass 482. Ada juga yang menggunakan DAMA visa. Ada yang regional seperti itu, ada juga, cuman yang paling sering atau yang paling bukan mudah ya, banyak digunakan oleh perusahaan untuk menyponsori seseorang itu menggunakan visa subclass 482. Si 482 ini juga diupdate sebelum-sebelumnya kan namanya subclass 457 waktu zaman-zaman saya waktu dulu masih subclass 457 atau 457. Nah, sekarang diupdate menjadi 482. Dan 482 juga diupdate lagi menjadi SID, skill in demand, seperti itu. Jadi selalu update si Australia ini mengenai visa, mengenai keimigrasian, mengenai profesi-profesi apa saja yang dibutuhkan oleh si Australia. Biar nggak teman-teman pada bingung, saya bakalan share nih di CSOL-nya atau Core Skill Occupation List-nya di description. Teman-teman bisa klik, baca-baca profesi apa saja yang bisa disponsorin ya. Jadi banyak sekali profesinya, saya lihat itu 450 lebih profesi yang bisa disponsorin. Nah, misalnya kalau ada teman-teman yang berprofesinya ada di situ, misalnya chef, engineer mengenai solar, mengenai angin, mengenai green solution seperti itu, teman-teman bisa cari-cari perusahaannya ya yang bisa nyponsorin seperti itu. Segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Id Mubarak buat everyone, buat teman-teman yang merayakan, buat teman-teman muslim. Dan semoga ibadah puasa yang bulan kemarin, sebulan penuh itu, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu aja teman-teman, jangan lupa selalu minta doa dari orang tua, oke? Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.